Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior ya tentunya. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Nah, di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian video pemasangan harddisk 4 terabit PC atau harddisk internal 4 terabit komputer teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya aku sudah mengunboxing sebuah harddisk 4 terabit ya. Dan di situ aku baru pertama kali mempunyai harddisk 4 terabit kapasitas sebesar itu baru pertama kali. Nah, di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian untuk video pemasangannya teman-teman ya. Nah, dan bagi kalian yang mungkin belum menonton untuk video harddisknya atau video unboxingnya, itu bisa kalian nanti klik di link di kolom deskripsi ya. Atau kalau enggak, kalian cari di atas sini ya. Nah, oke teman-teman, langsung aja ya untuk langsung ke video pemasangan dari harddisk 4 terabit internal PC teman-teman ya. Oke. Nah, ya oke teman-teman, ini masuk ke proses pemasangan harddisk PC-nya ya, yang 4 tera tadi. Nah, oke, untuk yang pertama, jika kalian ingin memasang harddisk kalian di PC, kalian lepas dulu casing yang belakang ya. Nah, ini kebetulan aku tadi sudah melepasnya, dan kemudian setelah melepas casingnya, kalian lepas dulu untuk di bagian power supply. Nah, ini khusus untuk yang kebetulan casingnya Nexus G ya teman-teman ya. Nah, barangkali teman-teman itu casing komputernya beda tipe. Nah, itu beda peletakan hard disk ya teman-teman ya. Atau storage-nya itu beda cara pemasangannya. Nah, di sini kebetulan casing aku itu Nexus G, jadi cara pemasangan harddisknya itu seperti ini ya. Untuk yang pertama sekali kita lepas casing yang belakang, lalu kalian bisa lanjut ke melepas untuk power supply. Nah, di sini teman-teman ya, ini untuk power supply-nya sudah berhasil terlepas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kotorannya atau debunya itu banyak sekali, dan di sini sekalian aku membersihkannya teman-teman. Nah, ini dibersihkan dengan kuas. Dan kalau teman-teman punya vacuum cleaner ataupun penyedot debu yang digunakan untuk khusus komputer loh ya. Nah, itu bisa teman-teman pakai untuk menghilangkan debu-debunya. Nah, karena di sini aku belum mempunyai vacuum cleaner, jadi aku menggunakan kuas yang seadanya aja. Yang terpenting di sini adalah bisa bersih, teman-teman ya. Oke, dan di sini kalian bisa lihat sendiri debunya sangat banyak sekali dan itu debu yang lembut ya. Oke, kita sekalian bersihkan ya. Dan memang untuk kalian bisa lihat ya di kabel manajemennya itu nggak ada kabel manajemen di casing ini ya. Jadi untuk perapian kabelnya itu nggak ada teman-teman ya di casing ini. Jadi sedikit berantakan ya, maklum lah teman-teman ya. Untuk casing harganya cuma 500 ribuan ya aku beli. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin beli atau ingin lihat video unboxing casing PC ku, itu silahkan cari aja di channelku Nexus C, atau nanti kalau sempat aku tambahkan link videonya di deskripsi. Oke teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah kita lepas harddisk, kita eh, ambil dulu harddisk kita yang 4 terabit ya. Wah, ini pertama kali aku punya harddisk kapasitas sebesar ini ya. Nah, harddisk aku sebelumnya itu cuman kapasitasnya cuman 1 terabyte teman-teman ya. Nah, ini naik ke 3 jadi 4 terabyte. Wah, ini ya. Ini untuk khusus konten YouTube ya. Nah, jadi agar tidak penuh lagi ya disk aku. Oke, selanjutnya kita pasang di slot yang paling bawah. Karena di slot yang atas itu sudah terdapat hard disk aku yang pertama, yang 1 tera ya. Jadi kita pasang di slot yang bagian bawah untuk hard disk 4 terabyte-nya teman-teman ya. Nah, untuk tempat pemasangan harddisknya itu cuman terdapat 2 teman-teman ya. Jadi maksimal cuman kalian kalau pengen nambah lagi itu nggak bisa kalau sudah 2 slot terpasang ya. Jadi kalian mau tidak mau harus menggunakan harddisk eksternal kalau menambah kapasitas harddisk ya. Oke, jadi di Nexus G ini untuk storage atau slot penyimpanannya untuk pemasangan harddisknya itu cuma 2 slot teman-teman ya. Dan itu slot untuk harddisk PC-nya. Untuk slot SSD-nya juga ada 2, tapi di depan ya. Oke. Nah, ini kita paskan dulu untuk posisi harddisknya teman-teman ya. Nah, kita paskan dulu, kita cari
Ya memang agak sulit sih teman-teman ya. Kita cari apa tempat yang presisi untuk harddisknya. Nah, pokoknya seperti ini kita pasang lah, pokoknya kita paskan di baut-bautnya dan nanti kita akan coba tes ya teman-teman. Oke, kalian simak aja videonya untuk pemasangannya ini teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, ini tadi sudah selesai dibaut dan kita lanjut ke pemasangan untuk kabelnya. Dan untuk cara pemasangan kabel itu teman-teman cari kabel yang pokoknya cocok untuk kabel power di harddisknya ya, dan biasanya itu berbentuk L panjang. Dan nanti untuk yang kabel SATA ya, yang L bentuknya kayak L seperti itu teman-teman ya. Nah, itu kalian pasang untuk kabel SATA yang itu nanti terhubung ke motherboard kalian ya. Nah, untuk di powernya atau di power supply-nya itu kalian pakai L yang panjang. Nah, itu untuk menghidupkan power atau tegangan listriknya lewatnya situ. Dan untuk kabel SATA atau kabel yang kuning oranye ya, yang saya buka sekarang ini adalah untuk kabel untuk transfer data ya teman-teman ya. Nah, jadi ini akan dihubungkan ke soket SATA-nya yang ada di harddisk dan itu nanti akan disalurkan ke motherboard teman-teman ya. Motherboard. Nah, ini ya, ini kita pasang ya di sini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah terpasang ke harddisk, nantinya yang satunya itu yang satu soketnya yang satunya itu nanti akan dihubungkan ke slot SATA yang ada di motherboard kalian. Nah, ini sudah terhubung, tinggal kalian pasang atau sekalian dirapikan ya. Maksud saya sekalian diatur kabel manajemen yang ada di komputer kalian ya. Nah, ini sudah tinggal ngatur aja teman-teman ya. Dan nanti kalau sudah agak rapi, itu nanti bisa kalian pasang untuk di motherboardnya ya. Nah, oke, silahkan kalian simak. Nah, ya, oke teman-teman ya. Nah, di sini saya sekalian mengatur untuk kabel manajemen ya. Jadi tidak terlalu berantakan kabelnya ya, meskipun casingnya memang tidak ada kabel manajemen ya, tempat kabel-kabel untuk merapikan kabelnya itu tidak ada ya. Karena casing ini low budget ya. Ya, maklumlah teman-teman ya. Ini perjuangan merintis YouTube dengan PC yang murah meriah ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita balik lagi dan kita tinggal colokkan kabel SATA-nya tadi di motherboard teman-teman ya. Nah, setelah tercolok nanti sudah selesai, nanti kita tinggal tes harddisknya terdeteksi atau tidak dan juga healthy-nya berapa gitu ya. Oke, kita cari slot SATA yang ada di motherboard ya. Nah, ini. Nah, oke, ini teman-teman ya. Nah, kalian pasti ada kok slotnya ya. Tergantung motherboard teman-teman itu slot SATA-nya di mana, kalian cari aja yang sekiranya pas untuk ditancapkan kabel SATA ya. Biasanya ada tulisan SATA 1, SATA 2 ya. Nah, di sini karena kurang kelihatan ya teman-teman, aku pakai senter juga. Dan di sini ya sudah terpasang teman-teman ya. Kita tinggal kembali lagi merapikan kabelnya ya. Nah, ini sudah terpasang dan ini sudah hampir selesai ya. Kita tinggal rapikan kabel dan kita tinggal tutup casingnya dan nanti tahap selanjutnya untuk pengetesan harddisknya teman-teman. Oke, ini lanjut ya. Nah ya oke, di sini kita tinggal tutup lagi casing-casingnya, kita rapikan lagi ya teman-teman ya.
Ini kita pasang filternya, jangan sampai lupa agar debunya tersaring juga ya. Oke, kita pasang semuanya lah. Kita pasang kacanya juga. Ya, sampai ini nanti tinggal pakai teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, nah ini tinggal pemasangan baut casingnya ya. Nah sekarang sudah selesai untuk pemasangan harddisknya. Oke, sudah selesai teman-teman untuk pemasangan harddisknya. Kita lanjut ke pengetesannya. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Itu tadi untuk video dari pemasangan harddisknya ya. Kita pasang di komputer saya ya. Saya pasang di komputer saya tadi, dan kebetulan casing saya itu muat untuk kapasitas harddisk PC yang tebal itu 2 biji teman-teman ya. Dan sedangkan untuk SSD-nya itu muat untuk dipasang SSD 2 biji juga ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalian sudah lihat ya untuk pemasangannya, dan sekarang kita akan coba tes ya, tes harddisk tersebut mulai dari terdeteksi atau tidak, dan juga kita lihat untuk healthy atau kesehatan dari harddisk tersebut ya. Dan kita akan coba untuk beberapa tes pakai software ya, untuk tes speed dan juga, nah pokoknya kita akan tes untuk dengan beberapa software untuk tes harddisk ya. Dan di situ kita lihat untuk performanya nanti ya. Oke teman-teman, lanjut ke video pengetesan harddisknya ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di PC saya, dan di sini sudah harddisknya juga sudah saya cek, juga sudah bisa terdeteksi. Dan di sini untuk cara pengetesannya kita menggunakan software yang namanya itu Harddisk Sentinel teman-teman ya, Harddisk Sentinel. Dan di sini jika kalian belum punya, silahkan kalian download aja di Google, atau terserah kalian download aja di Google dan ketikkan Harddisk Sentinel teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka ya untuk softwarenya. Nah, di sini kebetulan aku sudah install juga, kita tinggal pakai. Dan ya, di sini teman-teman ya, di sini terdapat 3 storage ya, atau 3 penyimpanan. Dan untuk yang pertama itu VGen. Nah, ini adalah harddisk SanDisk, kapasitasnya 240 GB. Nah, yang mana di sini saya gunakan untuk sistem Windows saya ya. Jadi untuk performa saya lebih pilih menggunakan SSD teman-teman ya, karena untuk prosesnya sendiri juga lebih cepat di SSD teman-teman. Nah, makanya saya untuk sistem C-nya saya menggunakan harddisk saya itu harddisk SanDisk ya, SSD. Dan untuk harddisk kedua yaitu kapasitasnya 1 TB, yang ini adalah harddisk Seagate juga, tapi bukan Barakuda ya. Entah apa namanya saya lupa. Dan untuk yang 4 TB yang barusan kita pasang tadi itu adalah ini. Dan ini untuk healthy-nya itu masih 100% teman-teman ya. Masih 100%, dan di sini sudah saya pakai 2 hari 18 jam. Dan juga di sini ada temperatur. Temperatur itu adalah suhunya. Nah, suhunya kita lihat di sini agak sedikit panas ya untuk yang 4 TB. Dan mungkin karena bisa jadi letaknya itu di samping dari power supply ya, karena power supply kan panas juga ya. Mungkin itu yang mempengaruhi suhunya juga ya. Ya, di sini tetapi kesehatannya masih 100%. Healthy-nya juga, performanya juga 100% juga. Jadi aman untuk harddisk yang tadi kita pasang. Dan kita overview, ini ada menu-menunya teman-teman ya untuk di software Harddisk Sentinel ini. Ini untuk overview-nya seperti ini ya, untuk ya keterangan singkatnya dari harddisk kalian. Terus kita lanjut ke temperatur. Nah, di temperatur ini ada banyak sekali. Ini ada current temperatur, reference temperatur, maksimum temperatur ya teman-teman. Dan rata-ratanya itu masih standar ya. Di suhunya itu 44 derajat Celcius. Nah, ini masih suhu standar. Pokoknya nggak sampai merah itu ya. Jadi masih normal lah.
Nah, ini ada kenaikan suhu teman-teman ya. Di ranknya ini ada naik terus standar lagi, naik lagi, standar lagi ya. Di 44 ya, 44 derajat. Oke, terus kita lanjut lagi ke smart, kita coba tes. Dan di sini ada beberapa tes pengetesan ya. Mungkin di sini kita bisa random seg test dan juga di sini ada square seg test, dan di sini aku belum paham ya. Yang aku paham dan yang aku pelajari yang simple-simple. Nah, itu terletak di overview ini, teman-teman ya. Nah, pokoknya di sini masih 100% itu masih aman. Seperti itu. Nah, pokoknya kita misalkan nih kita beli harddisk baru, kita pastikan kita pasang software atau install software harddisk Sentinel. Kita ceknya yang ini aja kalau masih pemula seperti saya. Dan mungkin di video selanjutnya aku akan mempelajari lagi untuk pengetesan harddisk ya teman-teman ya. Dari nanti mulai kesehatan harddisk ya kayak seperti ini, dan juga temperatur dan juga smart. Ini nanti masih butuh saya pelajari lagi teman-teman ya. Oke, mungkin untuk cek kesehatan itu sampai di situ saja ya teman-teman ya. Karena di sini ternyata banyak sekali di harddisk Sentinel ini dan saya belum mempelajari untuk semuanya ini ya, fitur-fiturnya ya. Mungkin di next video lah, di next video, agar video ini tidak terlalu panjang juga teman-teman ya. Oke, lanjut ya ke video untuk ya mungkin aku akan coba untuk transfer data, mungkin kecepatannya nanti dapat berapa ya. Oke. Nah ya, oke teman-teman ya, ini aku coba transfer file ya. Dan di sini aku mendapatkan kecepatan rata-rata untuk mentransfer file itu sekitar 30 berapa ya? 35 ya. 32,5 teman-teman ya untuk speednya. Dan juga untuk besarnya tadi sekitar 5 GB kalau nggak salah ya. Dan aku juga lupa ngerekod teman-teman ya. Ya, pokoknya kita lihat saja speednya. Di 4 TB itu speednya segini ya. Dan ini menurut aku masih lamban sih ya, masih lamban. Dan juga tadi atau mungkin kita tes saja lah di next video. Kita akan buat video khusus untuk mengecek dan tes speed harddisk saja agar durasinya tidak terlalu panjang teman-teman ya. Nah, ini kecepatan rata-ratanya sekitar 32-35 ya, sampai segitulah, maksimal 35 lah. Oke ya. Nah ya, oke teman-teman, itu tadi untuk pemasangan harddisk dan juga pengetesannya harddisknya ya teman-teman ya. Dan menurut aku lumayan juga, kapasitasnya besar, dan juga kita tadi sudah lihat beberapa tesnya juga ya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu cukup segini dulu teman-teman ya. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin untuk video kali ini cukup segini dulu. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya, agar channel ini tuh bisa berkembang teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan juga silahkan teman-teman kalau mau ingin atau saran atau pengen dibuatkan video apa, silahkan nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Oke, bye-bye.